Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di video Randa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang beasiswa Max nih. Bersama saya udah ada teman saya di sini. Jadi kita satu angkatan pas masuk S2 dulu pada tahun 2017 bulan Oktober ya. Nah, kita tuh sama-sama program AGP namanya di Gifu University Advanced Global Program. Nah, saya dengan beasiswa AGP tersendiri. Dan teman saya ini tuh beasiswanya Max U2U ya. University to University. Ya, University to University. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana perjalanannya teman saya ini tuh masuk ke Gifu University dan beasiswa Max-nya. Langsung aja kita kenalan nih. Halo. Halo semuanya. Perkenalkan aku Arifin. Asalnya dari Pati, Jawa Tengah, tapi dulu S1-nya di UNS Solo. Nanti kita manggilnya Mas Arifin ya. Ya, boleh. Iya, boleh. Nah, Mas Arifin ini angkatan berapa kalau gitu? Agroteknologi angkatan 2012. Oh, teknologi angkatan 12 ya. Beasiswa Max itu yang beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya sama Olahraga Jepang. Khususnya itu dulu awalnya diberikan kepada negara-negara yang bekas jajah Jepang. Oh, gitu. Ada yang via kedutaan besar, itu disebut sebagai G2G atau government to government. Terus yang jalur kedua itu yang dia via universitas atau U2U, university. Oh, gitu. Boleh dijelaskan nggak secara garis besar perbedaannya itu apa? G2G dan U2U. Jadi kalau G2G perbedaannya sebenarnya di seleksinya. Untuk berkas itu sama aja sih untuk berkas. Di seleksinya nanti berbeda. Kalau di G2G itu kita seleksinya di kedutaan besar Jepang di Jakarta. Bisa di Jakarta ataupun di ini sih konsulat jenderalnya. Untuk yang ujian awal. Nanti ada beberapa tahap ujian kan. Ujian awalnya itu di sana. Nanti ujian tertulis gitu. Terus yang selanjutnya nanti masuk ujian wawancara. Oke. Nah, kalau yang U2U? Kalau U2U nanti seleksinya kita di universitas asal. Kalau misalnya dulu aku seleksinya di UNS. Nah, Mas Arifin ini beasiswa Max-nya yang U2U nih. Bagaimana proses mendapatkan beasiswa ini tuh? Bisa diceritain? Jadi kalau di UKSAS ya namanya, itu di United Graduate School of Agriculture Science (GIFU), itu dia memang ada program kerjasama dengan 12 universitas luar negeri, termasuk UMS. Nah, tiap tahun biasanya dia membuka pendaftaran untuk 2 mahasiswa master sama 2 mahasiswa doktor mungkin. Soalnya jumlahnya itu cuma di-review gitu, jumlah penerima tiap tahunnya. Terus ya dari dari posternya pembukaan itu kan biasanya mereka buat poster ya. Dari posternya itu ada info, terus udah kita nyoba. Oh gitu. Soalnya kalau di UNS itu ada kantor kerjasamanya, jadi emang ada Gifu University office-nya di UNS. Jadi lebih enak gitu, kita mau nanya-nanya tentang Gifu University di sana informasinya langsung. Di beasiswanya tuh mengcover SPP sama biaya hidup. SPP dan biaya hidup. Terus untuk pertama datang nanti biaya tiket penerbangan, terus pembuatan visa, terus nanti terakhir pas kita balik udah selesai program, terus kita balik ke Indonesia itu tiketnya juga di cover sama Max. Nah, untuk living cost-nya nih berapa dikasih per bulan Wasaku ya? Kalau untuk master sebenarnya ini tergantung prefektur di mana universitasnya itu. Kalau untuk master di Gifu itu 114 awalnya, terus nanti tambah 2000 dia uangnya berdasarkan prefektur jadi 116. Itu tuh lebih dari cukup nggak? Cukup kalau di Gifu cukup. Udah bisa ngirim lah ya? Bisa orang tua. Walaupun kita mau nabung ataupun bantu orang tua yang di rumah bisa. Tapi itu tergantung lagi ke lifestyle kita masing-masing. Iya, benar. Jadi kalau mungkin kita milihnya di kampus kota besar misal Tokyo gitu, mungkin segitu tuh kurang. Karena kan untuk biaya apartemen terus makan dan sebagainya itu kan mahal ya. Listrik, gas kayak gitu ya. Sebenarnya nanti kalaupun penerima Max itu kan dia di resident card atau kartu izin tinggalnya itu tidak boleh Baito.
Tapi teman-teman yang penerima Max yang biasanya tinggal di kota besar itu dia ngajuin lagi ke imigrasi buat minta izin itu karena memang Karena di living situ tuh expense-nya banyak mepet ya. gitu. Hmm. Jadi kalau sebenarnya seleksinya itu lebih ke ini sih, awalnya kan tadi kita tahunya dari poster kan. Iya. Terus setelah kita konfirmasi ke pihak international office, ternyata di Gifu itu yang buka untuk Max itu kan nanti kita di berkasnya harus menuliskan kita pengen masuk ke labnya siapa kan. Jadi kita harus tahu sensei mana yang dia available gitu untuk menerima mahasiswa internasional di semester tersebut. Terus pas tahun itu yang lab kosong itu maksudnya yang available senseinya untuk menerima mahasiswa itu di lab karena ini yang saya pakai itu kan lab ekologi serangga kan. Masih awalnya yang kita ngajuin research plan ke sensei di lab tersebut. Nanti senseinya itu yang bakal memilih gitu kira-kira mana yang beliau serap dengan research plan-nya. Kalau misalnya sensei udah milih nih beberapa mahasiswa kan, nah beberapa mahasiswa ini nanti yang dites lagi sama ini di UNS. Walaupun ya sebenarnya di UNS itu tesnya lebih ke itu tadi sih, lebih ke senseinya gitu. Sensei pengennya mana yang lebih seret kan, soalnya nanti kalaupun yang mau dikirim itu kan lebih banyak nanti konsultasinya ke sensei kan. Kalaupun nanti udah masuk ke Gifu itu bisa lebih gampang komunikasinya gitu. Nah, untuk Mas Arifin sendiri nih, kenapa memilih Universitas Gifu? Karena program beasiswanya itu kan yang U2U kebanyakan adalah beasiswa yang ada MOU antar universitas. Jadi UNS itu ada MOU-nya sama Gifu kan. Ya karena kita memilih Gifu University gitu. Terus kan kalaupun kebanyakan kampus di Jepang itu kan lebih ke arah ini ya, biasanya tidak melihat kampusnya mana gitu, tapi ngelihat lebih ke senseinya siapa, terus labnya gimana gitu kan. Soalnya karena sensei itu kan pindah-pindah kalau di sini bisa pindah ke univ lain juga. Jadi entah kita di univ manapun gitu, kalaupun kuliahnya di Universitas Jepang apalagi yang universitas negeri itu tetap aja kurang lebih sama sih kompetensi didapatkan. Itu kan karena konsorsiumnya 12 universitas dan jatah setiap tahunnya kan tadi cuma sedikit kan mahasiswa yang dapat. Jadi misalnya nih di UNS udah ngajuin kan, terus sensei juga udah kayaknya aku milih si A gitu. Terus ternyata pas kita udah ngisi berkas semua sudah selesai, kita ajuin ke universitas atau Gifu University, nanti Gifu University bakal milih lagi mana yang bakal diajuin ke Kementerian Max itu. Jadi nggak semua yang kita apply di univ itu bakal diterima juga nanti di atas. Nah, Mas Arifin ini kan dari sekarang kan udah selesai nih program masternya dan lanjut dengan beasiswa yang sama dan universitas sama ke S3 ya? S3. Nah, untuk yang beasiswa Max-nya ini nih yang masih tetap U2U? Iya, masih. Jadi biasanya kalau kita sebenarnya Max yang kemarin itu kan cuma untuk master. Jadi kalau kemarin awalnya pun skenario-nya kalaupun misalnya mau lanjut ke S3 ngajuinnya bukan Max. Karena Max-nya kan habis di situ kan. Tapi ada mungkin sedikit beruntung ya kan tawaran untuk ngajuin gitu, entah nanti diterima apa enggak, yang penting ngajuin dulu. Nah udah kita ngajuin aja ini, ngisi lagi formnya. Terus nanti yang nentuin lagi pihak Kementerian Max apakah dia masih melanjutkan untuk mahasiswa ini atau dia tidak menerima gitu usulan pengajuan perpanjangannya. Tapi kita dikasih kesempatan untuk ngajuin berkas perpanjangan. Berarti pas sudah mau lulus nanti dikasih kesempatan untuk mengajuin kembali ya? Untuk melanjutkan ke S3. Biasanya gitu. Yang di cover tetap sama? Sama. Ada penambahan nominal nggak? Beda 1.000. Nah, katanya Mas Arifin ini sekarang juga S3-nya double degree nih. Rencananya direncanakan. Nah, itu programnya diwajibkan oleh Max-nya sendiri atau bagaimana? Karena dulu sebelum berangkat kan karena UNS sama Gifu itu programnya ada MOU kerjasama.
untuk double degree. Jadi kalaupun nanti S3 ya, kalaupun misalnya nih di UNS sudah siap untuk melaksanakan kuliah yang double degree itu bakal dilaksanakan di UNS juga gitu. Tapi utamanya masih tetap di GIFU. Soalnya masih belum disepakati gitu apakah nanti double degree-nya ini berapa tahun di Jepang, berapa tahunnya di Indonesia. Mana saja mata kuliah yang bisa ditransfer, mana yang harus tetap ngambil lagi gitu. Kalau misalnya kita dari S2 nih, nggak berniat untuk S3, itu boleh? Diperbolehkan? Diperbolehkan, misalnya kayak kan dulu kan beasiswa Max-nya hanya untuk master. Jadi kalau misalnya tidak ingin melanjut ke doktor, terus dari setelah master selesai pulang ke Indonesia, bisa. Tapi karena kan ini keinginan memang ingin bisa lanjut ke dokter kan. Tapi kalau misalnya lanjut ke dokter dengan beasiswa Max, harus ngambil double degree. Kalaupun misalnya ngambil beasiswa yang lain, tetap harus ini gitu, karena dulu kayak kesepakatannya walaupun master dulu ya. Kalaupun nanti soalnya ini di posternya itu juga ditulis bahwa kandidatnya itu harus yang kira-kira dia ada keinginan untuk lanjut S3. Gitu. Karena itu sih. Nah, yang beasiswa UKSAS ini tuh khusus untuk pertanian aja ya? Karena yang kerja sama MOU-nya itu dia hanya pertanian sih, dia di UNS-nya. Ada pesan-pesan nggak buat adik-adik nih yang dari UNS atau dari apa ya, yang mau masuk UNS, yang nanti juga pengen melanjutkan studi S2 ke GIFU? Ya ini sih, kalaupun misalnya kalian ada keinginan gitu untuk dapat lanjut pendidikan master di GIFU, kalian bisa mulai untuk mempersiapkan aja sih, tanya-tanya gitu di GIFU University Office. Sekarang sih kantornya di Gedung Pascasarjana UNS lantai 6 kalau salah ya, lantai 6 atau 5 ya, pokoknya gitulah. Nanti di gitunya di GIFU University Office-nya nanti bisa tanya-tanya di sana. Jadi persiapin aja situ kira-kira apa yang perlu di iniin sih untuk berkasnya, terutama untuk biasanya dia bakal minta ini sih TOEFL ataupun IELTS gitu juga untuk ini masuk. Walaupun itu sebenarnya nanti lebih ke apa namanya ya, untuk persyaratan aja gitu pas kita ngajuin ke GIFU University-nya. Jadi berkasnya nanti itu kan ada 2 yang kita scan itu kan, terus kita upload. Yang harusnya kita uploadnya itu kita kasih ke ini sih, ke sensei gitu. Sensei kan yang bantu upload. Terus ada yang berkas fisiknya yang kita harus kirim. Berarti kerjasama UNS dan GIFU sudah cukup baik lah yang dikatakannya. Sampai ada kantornya juga, perwakilannya juga di UNS. Terus selain untuk misalnya pengen exchange ini juga bisa ya? Pengen exchange bisa. Kalau kalian di UNS nanti ada program namanya UNS Global Challenge. Itu bisa sih, tiap tahun sekali biasanya ada gitu seleksinya. Kalian bisa aja nanyain, misalnya kalian pengen magang di GIFU. Magang ya? Magang. Biasanya kalau yang masuk UNS kan magang. Itu untuk semester akhir udah boleh? Biasanya magang itu dulu semester 6 sih. Semester 6 udah diperbolehkan ya? Itu nanti kan dari pihak GIFU University Office bakal ngebantu buat nyariin sensei mana kira-kira yang dia akan menerima gitu. Soalnya kan nggak semua sensei punya waktu kan untuk menerima mahasiswa magang kan, karena kan magang itu paling enggak ya 5 minggu lah gitu. Nah, kalau Mas Arifin dulu pernah ikutan program magang ini kan? Enggak sih. Enggak. Jadi agak beruntungnya lagi ya, maksudnya biasanya ya kalaupun kita mau daftar program master ataupun doktornya di Jepang kan biasanya sensei yang akan kita tuju itu kan harus tahu kan dulu siapa gitu calon mahasiswanya. Kebanyakan beberapa penerima Max yang lain itu dia harus ketemu senseinya. Biasanya tuh ketemunya face to face gitu, walaupun cuma ngobrol bentar gitu loh, cuma buat mastiin bahwa ini gitu yang bakal masuk ke lab saya gitu, sensei bakal gitu. Tapi karena kondisinya dulu itu sensei yang sekarang itu baru hamil, jadi beliau nggak bisa kan ke Indonesia ataupun keluar ke sini buat biasanya harus ada itu ya, face to face dulu. Kadang tuh gitu, maksudnya beliau ingin meyakinkan gitu bahwa ini gitu orang yang mau di bawah bimbingan saya gitu. Oke,
Oke, nah terakhir Mas Arifin nih setelah selesai studi S3 ini rencana kedepannya apa ya? Aduh, ini rencana ke depan ini yang mungkin masih sulit dijawab ya. Tapi sebenarnya keinginan sih yang jadi akademisi kan. Nanti entah apakah career akademisi ataupun peneliti atau apa, masih inilah sambil berjalan gitu. Nah kan ini programnya kan ada kerjasama dengan UNS. Apakah nanti akan ditarik kembali oleh UNS atau gimana? Sebenarnya untuk secara formal tidak ada sih. Kalau misalnya tidak ada bukaan untuk akademisi yang di UNS, ya kita nggak bisa masuk. Tetap gitu ya, masih terbuka lebar lah ya peluang untuk menjadi dosen. Oke, sekian cerita hari ini. Terima kasih kepada Mas Arifin udah berbagi nih pengalamannya masuk ke Universitas Gifu dan beasiswa Max gitu-nya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Silakan like dan komen atau subscribe atau share ya. Jangan lupa subscribe yang di bawah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.